Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, karena ini waktunya udah jam 1. Oke, sedulur, di kesempatan malam hari ini saya sedang berada di suatu desa nih, yang dimana saya mendapat laporan bahwasanya di desa ini itu katanya sedang ada teror, dan teror itu katanya itu ya seperti pocong lah katanya. Cuman saya belum tahu kelanjutannya seperti apa. Namun pengakuan dari warga sekitar itu katanya yaitu teror mengenai pocong. Cuman dari tadi itu saya sebenarnya udah keliling-keliling desa ini, terus juga apa namanya, sudah izin sama RT setempat, katanya sudah diperbolehkan. Karena kalau tidak izin tapi tembok, nanti dikira saya nanti saya mengendap-endap di samping-samping rumah warga kan. Saya tinggal bilang ya. Namun sebelum saya melanjutkan lagi, alangkah baiknya saya berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita hajati dan juga teman-teman hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sebenarnya mengenai teror-teror pocong ini memang sudah sangat marak sekali gitu. Apalagi kemarin apa namanya, yang sedang ramai dibicarakan itu pocong ketuk pintu. Takut tembok ini juga kasusnya sama seperti itu. Dan saya belum tahu loh, apakah ini memang manusia yang merubah wujud menjadi sosok seperti itu, atau memang ada kori yang memang meneror. Saya belum tahu loh. Oke, nanti kalau misalkan ada pergerakan, saya nyalakan kembali. Ada orang ya, Mas. Eh, eh, ada orang tadi loh, Mas. Tadi ke arah sini loh. Halo, Mas. Jelas banget tadi ada orang laki-laki loh. Tapi saya yakin banget itu orang loh.
Ini udah sepilur karena memang ini udah pagi, udah masuk jam 2 mau jam 3 nih. Memang tanda-tanda mengenai apa namanya teror pocong itu belum terlihat dulu. Oke, nanti jika ada pergerakan saya nyalakan kembali nih sambil saya mencari tahu tadi siapa sosok laki-laki yang tadi lari mengarah ke sini. Sumur. Belum. Tadi saya melihat sekelipatan loh. Jelas banget loh tadi. Waduh, tadi kelihatan loh. Assalamualaikum. Di tempat bekas pembuatan ini kok bata loh. Sudah mulai terlihat itu. Pantas warga-warga di sini tuh tidak berani keluar kalau sudah jam habis maghrib tuh, karena memang aura keberadaan dari makhluk yang tidak terlihat itu sangat pekat sekali. Bawahnya dingin pasir. Ini memang sedikit menarik sebenarnya untuk saya ungkap, karena pergerakan dari makhluk-makhluk yang ada di sini itu dia seolah-olah memang mungkin mengetahui keberadaan saya di sini. Saya masih penasaran loh sama laki-laki yang tadi saya lihat. Oke, saya akan coba matikan kamera terlebih dahulu. Saya akan coba lakukan meditasi dulu di tempat ini. Apakah sosok yang tadi saya lihat itu muncul kembali di tempat ini atau tidak? Nanti kalau misalkan dia tidak muncul lagi, saya akan coba pindah ngecek rumah-rumah warga yang ada di sini. Allah Akbar. Itu apa yang dipotong?
Allah Akbar. Kenapa sih mas? Oke. Anu mas, tadi saya jangan lagi ngapain ya mas di sini? Oh udah mas. Oh enggak, Iya. tadi saya tuh lihat, jangan nggak lihat sesuatu tadi lewat sini. Nah apa mas? Itu pinter-pinter deh. Berapa apa? Dan jangan nggak tahu apa di sini lagi ada gempar teror pocong katanya. Ya udah lah mas. Jangan ronda sendirian berarti mas. Iya, kita hidup panik ada lebih. Ini kali peman yang mas. Ya memang namanya kenapa mas? Ini cuma kali terjadi. Semua orang masih ini gitu. Enggak suka balik-balik. Ya sebenarnya sih saya sih diminta tolong di sini. Saya juga udah minta izin sama RT setempat katanya. Saya boleh untuk mencari tahu mengenai teror yang sedang menimpa desa ini gitu mas. Ini celaka mas. Ini bahaya tuh. Jangan malah balik mas balik. Iya mas. Cuma Dan jangan mau kemana mas? ya cuma harus keliling mas. Keliling. Paham deh. Itu kayak tadi mas. Itu kayak tadi. Itu kayak tadi pas saya lihat di samping sekolahan. Ini saya sedikit curiga itu sebenarnya siapa ya? Harusnya kalau dia tuh sedang ronda, itu pasti dia tahu yang sedang terjadi di desanya itu. Aneh. Tapi tadi jelas banget sini loh. Tapi saya curiga loh sama pemuda tadi loh. Terjelas yang penting saya cari tahu dulu mengenai teror pocong itu. Oke, nanti saya lanjut lagi jika ada pergerakan. Allah Akbar. Itu pocong. Nggak ada loh. Allah Akbar. Tadi jelas banget di sini mah. Allah Akbar.
Cepat Pak, hilang yuk. Di atas genting ini loh. Tapi Allah Akbar. Mungkin bisa minta ke satu lagi. Kenapa kau selalu menghindar ketika saya kejar? Ada apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau meneror mereka? Meneror warga sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Malam demi malam mereka tidak berani keluar rumah. Anak-anak takut tidur sendirian. Orang-orang tua memilih mengunci pintu lebih awal. Kau muncul di jalan. Kau berdiri di atap rumah. Kau membuat orang-orang ketakutan. Sekarang saya bertanya kepadamu, apa tujuanmu sebenarnya? Jangan bertanya seolah-olah kau berhak mengetahui semuanya. Saya tidak datang untuk menghakimimu. Saya datang karena warga sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Kalau memang ada alasan di balik semua yang kau lakukan, katakan saja. Tidak ada alasan. Aku hanya ingin mereka takut. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tidak. Karena seseorang yang hanya ingin meneror tidak akan bertindak serapi ini. Saya memperhatikan kemunculanmu. Kau tidak muncul sembarangan. Kau tidak mendatangi semua orang. Kau memilih tempat-tempat yang tertentu. Memilih rumah tertentu. Bahkan ketika warga mulai berkumpul dan mencoba mencari tahu tentangmu, kau justru menghilang. Kalau tujuanmu hanya menakut-nakuti, kenapa kau begitu berhati-hati? Karena aku tidak ingin ditemukan. Nah, itu jawabannya. Kau baru saja mengatakan sesuatu yang berbeda. Kau tidak sekedar ingin meneror. Kau sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak. Aku tidak menyembunyikan apapun. Lantas, kenapa kau terlihat seperti gugup? Aku tidak mengenal gugup. Tapi, kau menghindari pertanyaan. Karena pertanyaanmu tidak perlu dijawab. Justru karena tidak mau menjawab, saya semakin yakin ada sesuatu yang kau sembunyikan. Apa yang ada di balik yang kau lakukan di tempat ini?
Kenapa kau diam? Karena ini semua tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak ada hubungannya denganku, kenapa kau langsung berubah berlari ketika kau melihatku? Aku memperingatkanmu, jangan mencari sesuatu yang bukan urusanmu. Warga sudah diteror, jadi sekarang ini menjadi urusan saya. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Maka dari itu, jelaskan agar saya itu tahu. Aku tidak bisa menjelaskan. Kau tidak bisa menjelaskan atau kau tidak mau menjelaskan? Keduanya. Kenapa? Karena jika aku mengatakan semuanya, mereka akan datang. Siapa? Siapa yang akan datang? Bukan urusanmu. Kau terus mengatakan kalimat itu, tapi semakin sering kau mengatakannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sedang kau lindungi. Apakah kau melindungi dirimu sendiri atau orang lain? Bukan, diamlah kau manusia. Atau justru melindungi sesuatu yang selama ini ada di kampung atau desa ini? Sudah, jangan kau lanjutkan. Kenapa? Apakah kau takut rahasiamu terbongkar? Aku bilang berhenti. Berhenti mendesak diriku. Tidak, saya tidak akan berhenti. Karena setiap kali saya mendekati kebenaran, kau selalu mencoba mengalihkan pembicaraan. Kau membuat warga percaya bahwa kau adalah sumber teror. Padahal mungkin kau sengaja membuat dirimu terlihat sebagai ancaman. Benar kan? Kau sengaja menjadi sosok yang dibenci warga. Kau terlalu banyak berpikir. Dan kau juga terlalu banyak berbohong. Aku tidak berbohong. Kalau begitu katakan. Katakan. Jelaskan. Karena warga juga pernah ada yang melihatmu. Mereka salah melihat. Tidak. Tidak mungkin mereka salah melihat. Sudah, kau tidak usah mengatakan apapun di hadapanku. Sudah jelas, kau sedang menyembunyikan rahasia yang besar. Jika kau tidak mau mengatakannya, tidak apa-apa. Saya akan cari tahu sendiri. Yang jelas, selama ini yang meneror itu adalah kalian. Jika memang kami yang meneror, kau mau apa? Saya tidak ingin apa-apa. Sudahlah. Aku tidak ingin kau mengetahui seluruh kebenaran. Memangnya kenapa? Karena kebenaran itu lebih berbahaya daripada aku.
kau pikir warga akan lebih aman kalau terus diteror oleh kalian? Ya, tentunya. Justru yang ada mereka semakin takut. Kenapa kau diam? Kenapa? Karena ada hal yang tidak boleh diucapkan. Atau karena jika kau mengatakannya, rencana kalian akan gagal? Benar begitu kan? Kau tidak tahu apa-apa. Justru itu yang membuatku curiga. Kau tidak takut warga mengetahui bahwa kau ada. Kau takut warga mengetahui mengapa kau ada di sini. Ya kan? Sudahlah, yang jelas kalian punya rencana. Semua makhluk pasti punya rencana. Maka dari itu katakan, rencana apa yang sedang kalian bangun? Belum waktunya. Lantas, kapan waktunya? Ketika semuanya telah pergi. Siapa yang pergi? Ataukah warga? Kenapa kau ingin semua warga pergi? Karena kampung ini harus kosong. Akhirnya kau mengatakannya. Jadi tujuanmu bukan sekedar meneror. Kau ingin warga meninggalkan tempat ini. Jangan salah mengartikan. Lalu apa tujuannya? Kenapa kau berbelit-belit? Aku hanya ingin tempat ini sepi. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada suara manusia. Hanya tanah, pepohonan, dan sesuatu yang berada di bawahnya. Jadi, kau ingin mengosongkan kampung ini. Aku ingin mencegah sesuatu terjadi. Dengan cara kau meneror warga. Jika ketakutan bisa membuat mereka pergi, maka ketakutan adalah harga yang harus dibayar. Itu paksaan. Jika begitu, beri saya kesempatan untuk mengerti apa yang ada di bawah dan apa yang kalian lakukan. Kenapa diam? Yang jelas, ini semua adalah sebuah janji. Janji yang dibuat manusia. Janji yang tidak pernah diselesaikan. Dan sekarang akibatnya mulai muncul kembali. Dengan siapa janji itu dibuat? Aku tidak akan mengatakannya. Karena begitu namanya disebut, rencana yang selama ini kami susun akan hancur. Dan selama ini kau berpura-pura menjadi hantu yang hanya ingin mengganggu warga. Ya, aku membutuhkan mereka untuk percaya bahwa aku adalah ancaman bagi mereka. Supaya mereka menjauh dari tempat ini. Tapi jika begitu, kenapa kau tidak memperingatkan mereka secara langsung? Karena manusia jarang mendengarkan peringatan. Mereka lebih cepat percaya pada ketakutan.
kau menggunakan ketakutan sebagai alat. Baiklah, jika kau tetap tidak mau mengaku, tidak apa-apa. Biasanya makhluk yang mengatakan aku tidak punya pilihan dan mengatakan tidak usah mengganggu urusanku, biasanya sebenarnya sedang menyembunyikan pilihan yang tidak ingin mereka akui. Jangan mengajariku tentang pilihan. Mungkin untuk saat ini saya tidak bisa mendapatkan informasi apapun, tapi saya yakin saya bisa mendapatkannya tanpa kau harus menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Dan saya akan mencari kebenaran itu. Dan jika rencanamu memang untuk melindungi warga, saya akan menghentikan terormu dan mencari jalan yang lebih baik. Tapi kalau ternyata semua ini hanya kedok untuk menjalankan sesuatu yang membahayakan mereka, saya akan membongkar semuanya. Jadi, mohon maaf sekali makhluk. Saya akan membawamu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syirul Asror. Aduh, berhubung dia tidak mau mengaku dan menutupi apa yang dia rencanakan, terpaksa saya ambil terlebih dahulu dan saya akan cari tahu sendiri. Namun untuk pagi hari ini mungkin ini saya sudah dulu. Saya akan lanjut mungkin besok ya, karena ini sudah mau subuh. Dan juga saya meyakini teror ini sepertinya tidak hanya satu, tapi ada 2 ataupun 3 loh. Oke, nanti jika ada pergerakan saya akan kembali.